warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini sengaja siswa kita pulangkan dalam rangka melaksanakan program calon guru penggerak diseminasi budaya positif. Dalam hal ini kebetulan ada dua guru kita yang sedang berjuang untuk mencapai guru bergerak. Mudah-mudahan berhasil berkat dukungan kita bersama. Mudah-mudahan pula nanti ilmu yang mereka dapat sebagai guru penggerak ini bisa terulang pada kita bersama, bisa diterapkan di sekolah kita. Ya bagaimanapun, kalau kami dalam bahasa Inggris selalu sebut dengan keep learning teaching. Jadi tidak ada kita nih yang sempurna mengajar, apalagi berkaitan dengan kurikulum merdeka ini kayaknya sangat dinamis, bergerak terus, sehingga banyak perkembangan baru yang belum bisa kita terapkan. Apalagi berkaitan dengan kurikulum merdeka, sekalipun ini sudah tahun kedua sekolah kita terdaftar, tetapi untuk kurikulum merdeka berubah pada tahun ajaran ini yang bisa kita laksanakan. Karena itu, Bluetooth mode. Mari kita ikuti bagaimana pula dari program diseminasi ini menerapkan nanti budaya positif. Saya rasa budaya positif ini bukan saja untuk siswa, tetapi juga untuk kita sebagai pendidik dan tenaga pendidik di sekolah ini. Karena berkaitan dengan namanya saja budaya positif, bagaimana hal-hal positif itu bisa dibudayakan. Jadi kalau sudah mungkin saja awalnya dia berbentuk perintah, bisa saja berbentuk penugasan, tetapi kalau sudah itu nanti sudah jadi kebudayaan, jadi kebiasaan, akan membudayalah kegiatan-kegiatan positif itu di sekolah kita. Termasuk mungkin, tapi kemarin itu kita disuruh sebetulnya membuat deklarasi anti bullying. Mungkin dipikirlah dalam pelantikan OSIS baru nanti kita buat baliho besar, guru dan siswa membuat deklarasi dan buat tanda tangan dicantumkan di deklarasi anti bullying itu. Karena kegiatan positif itu akan mengurangi kegiatan-kegiatan negatif, salah satunya bullying tersebut. Mungkin itu sebagai pembuka untuk kegiatan ini. Secara selanjutnya diserahkan kepada Pak Almasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang SMP Negeri 2 Rambasamo ini. Salawat beserta salam berupa pula terhadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rambasamo beserta wakil. Selanjutnya Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 2 Rambasamo,
Berikut karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Rambasamo yang telah dapat hadir bersama kita dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Almasri dan saya sendiri nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Almasri. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Binda yang telah memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang menikmati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rambasamo, kemudian yang kami hormati Ibu Ketua Kurikulum, kemudian rekan-rekan guru, staf TU dan kawan-kawan lainnya. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Rambasamo. Mungkin untuk perkenalan sudah saling kenal kita. Kita lanjut. Dari tadi kita lebih asik dengan keasikan dan kesibukan kita masing-masing. Jadi di sini ada ice breaking, ya. Jadi kira-kira apa saja yang Bapak Ibu lihat di dalam gambar tersebut? Ada singa, gajah, manusia, Singa, perempuan, laki-laki, gajah, burung, ikan, ikan apa Ibu? ikan Ikan pada, bundur atau ikan apa? ikan pada, Burung, ular kobra, ikan gabus, ular kobra, kemudian angsa, singa, wajah laki-laki, wajah perempuan, burung dara, burung dara, burung bangau, burung angsa, gajah, ada gajah. Oh iya, yang paling besar itu gajah. serigala, ada juga. Ada ikan piranha, ikan piranha. ada. Elang ada Bu? Ada elang ya. Gurita, Sekarang pertanyaan untuk Ibu Bapak Ibu sekalian, di manakah letak gambar kelinci? Di mana? Di manakah gambar kelinci? nah gambar kelinci semuanya tuh Al. Di Mana mana? ya kelinci semuanya? Semuanya itu burung garuda, burung elang. Di manakah letak gambar kelinci? Di dagu singa itu ikan itu Bu. Ikan piranha tuh Bu. Mana kelinci ya? Dalam mulut itu apa ikan? Ada Bapak Ibu nampak gambar kelinci? Yakin? Tidak ada. Di mana Ibu? Dekat ikan? Dekat taring gajah. Iya betul. Jadi bisa Ibu fokuskan. Coba lihat yang saya lihat. Ini adalah gambar kelinci. Iya Ibu. Ada gambar kelinci yang ini. Tapi kayak emoji Ya. Iya, beda tipis. Ya.
Kelinci sama monci beda tipis. Kalau kelinci kupingnya yang panjang, kalau monci ekornya yang panjang. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah manfaat ice breaking yang telah kita lakukan tadi untuk penyemangat, untuk fokus? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Semangat supaya fokus memikirkan yang di depan. Oh, memikirkan yang di depan, ya. Baik, jawaban dari Bapak Ibu sekalian sudah betul. Ya. Jadi tujuan kita membuat ice breaking di kelas adalah untuk melatih fokus siswa kepada kita. Karena kita jarang terpikirkan bahwasanya ketika anak pagi-pagi datang ke sekolah, dia belum siap untuk menerima pelajaran, sementara langsung kita buka buku halaman ini, kita belajar mengenai ini, langsung kita membuat bahasa seperti itu kepada anak. Sementara ada kesibukan dia di luar, entah terburu-buru datang ke sekolah, entah tadi Hondanya bocor, lupa bawa uang jajan segala macamnya. Nah, jadi beri dia dulu fokus, ambil perhatiannya, ya, baru nanti kita mulai pelajaran. Bagaimanapun orang dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Sekarang kita bahas mengenai disiplin positif. Saya membahas 3, nanti Ibu Linda nanti akan menyambungnya 3. Kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin positif, yang terbayang oleh Bapak Ibu apa? Waktu. Kemudian Yang bermanfaat. yang bermanfaat, ya, ada lagi? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi Bapak Ibu ketika mendengar kalimat disiplin positif? Susah. Iya. Peraturan norma yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, kita tengok. Ya. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tugas kita selaku pendidik adalah menumbuhkan kesadaran diri anak. Tentunya untuk menumbuhkan kesadaran diri anak, kita harus lebih sadar terlebih dahulu. Jadi kita ini adalah guru untuk diguguh dan ditiru. Anak itu nanti pasti akan sering membanding-bandingkan antara kita Bapak Ibu. Mungkin Ibu BK mungkin lebih paham karena sering melapor ke situ. Kami yang guru yang lain mungkin tidak tahu, tapi pasti murid itu akan sering membanding-bandingkan kita. Mulai dari tutur kata, tingkah laku kita. Ya, itu nanti mereka penampilan kita nanti mereka akan membanding-bandingkan. Nah, jadi dari situ mari sama-sama kita menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang namanya disiplin positif itu bagaimana kita bisa mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi menumbuhkan motivasi internal dalam diri kita dan diri murid tentunya. Bukan akibat dari paksaan. Terkadang anak ini melakukan sesuatu karena keterpaksaan. Jangankan anak, terkadang kita pun seperti itu. Terpaksa gue FPP, Pak Pala lah dia. Kayak begitu. Ya Bapak Ibu. Karena kita sering duduk bersama, jadi dengar-dengar sikit-sikit saya.
Kan begitu. Nyumbi aku jauhkan apa? Jadi menumbuhkan disiplin positif itu dengan kesadaran diri kita masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Kita yakin bahwasanya itu adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kemudian bukan mengharapkan pujian. Oh, aku nomor 1 MPP. Nanti dipuji-puji sama guru yang lain. Tidak. Jangan berharap seperti itu ataupun takut dihukum. Kalau nanti tidak buat RPP, hilang jam mengajar misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Main copet mau ya. Jadi disiplin positif itu sudah dirangkum di dalam kurikulum Merdeka yang meliputi 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita lakukan di SMP 2 ini. Salah satu contohnya adalah pertama, pembiasaan pagi Jumat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian program kita setiap hari Senin sampai Kamis itu anak-anak 3 lokal setiap harinya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jadi tanpa kita sadari, anak-anak itu nanti yang akan mengingatkan kita. Kalau dulu kita sibuk pakai mic, kalau sekarang tidak. Anak-anak itu yang menjemput kita ke kantor, Bu, kami sholat zuhur berjamaah. Jadi alangkah indahnya, ya seperti itu. Itu urusan belakangan lain mungkin. Mau malas dia belajar, yang penting dia tahu jadwalnya sholat, dia sholat. Setidaknya hari ini. Kemudian kalau misalnya jadwal dia tergiling dia bilang tapi belum ya saking semangatnya untuk beribadah. Mudah-mudahan terbawa nanti sampai dia dewasa. Amin. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri ini adalah tidak ketergantungan kepada orang lain. Ini ada sebuah cerita Pak Pala. Belum sempat saya cerita ke Pak Pala. Itu dulu ada anak kita yang telah tamat mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ke SMP 2 ini datang untuk melegis ijazah. Kemudian saat saya duduk di TU, dia pun datang ke situ. Kemudian sambil ngobrol bincang-bincang, dia bertanya kepada saya, Pak, ada Pak Kasbet, ada Pak Kepala? Oh tidak nak, Bapak sedang keluar, ada tugas di luar. Kenapa cari Pak Kepala? Saya mau mengucapkan terima kasih Pak. Kenapa? Dulu Pak Kepala itu pernah bilang kepada saya, karena saya selalu mengikuti teman saya selalu tergantung kepada teman saya. Lalu Pak Kepala itu bilang kepada saya, kapan kamu mulai mandiri? Kalau kamu tergantung terus kepada orang lain. Sejak kalimat itu yang saya dengar dari Pak Kepala, mulai saat itu Pak, setelah lulus dari SMP ini, saya sekolah, saya belajar mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang lain. Akhirnya apa hasilnya? Dia mendapatkan juara 1 di SMA. Begitulah dia mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala. Hanya 1 kalimat yang keluar dari bibir kita mampu mengingat dan memotivasi dirinya, ya, sampai dia menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu nyata, asli, bukan mengarang-arang. Ya. Kemudian yang berikutnya, berkebinekaan global, ya, menghargai keberagaman. Lanjut, gotong royong ini kerjasama dengan ikhlas. Ya, ikhlas itu tanamkan dalam diri Bapak Ibu. Terkadang gotong royong ini kita selalu berkuat-kuat. Ayo nah, kita gotong royong ikhlas. Tanya dulu ke diri kita ikhlas atau tidak untuk melaksanakan gotong royong. Ketika ada perintah, apakah kita bergerak, duduk, bercerita, atau bagaimana? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kemudian kreatif, ya, kreatif. Ini saya termotivasi juga kemarin ketika masuk ke lokal 7M. Lokal 7M itu lokalnya Ibu Ratna. Itu sungguh kreatif. Karena apa? Beliau memang menerapkan P5 pada mata pelajaran waktu kelas 7 itu.
Karena begitu banyak poster-poster yang dia tempel sesuai dengan materi yang kita ajar. Jadi bagus kalau Bapak Ibu belum pernah masuk, coba masuk ke dalam 7M. Nanti akan banyak poster-poster sesuai dengan materi yang kita sampaikan pada bulan ini, Juli, Agustus, September. Nah, surat-surat sudah juga ya. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini maksudnya tidak menerima begitu saja. Dia mampu berpikir, ya, mencari informasi yang sebetul-betulnya benar. Tidak hanya menerima saja. Ketika dia menerima informasi, dia betul. Ini fakta atau tidak, mitos atau fakta. Kan ada istilah begitu. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika menerima informasi dari anak, jangan langsung percaya. Cari dulu kebenaran, keaslian, validasi daripada berita tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ketika mendengar kata-kata motivasi, apa yang terbayang oleh kita Bapak Ibu? Motivasi, dorongan, semangat, dorongan. Ya, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi kan dorongan Pak dari hati. ya. Motivasi dari dalam. Motivasi itu ada dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internal adalah motivasi diri dari dalam diri kita. Kemudian ada eksternal, itu dari orang lain yang memberikan semangat ataupun dorongan untuk kita. Kemudian motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masuk internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Masuk eksternal, karena kita takut dihukum. Takut dihukum, makanya kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, masuk ke eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masuk ke dalam eksternal. Jangan interni Pak Jo, internal. Ya, masuk ke dalam internal. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia. Berikut ini cepat saja Bapak Ibu, sudah nampak wajah-wajah lapar. Ya. Apalagi nasi sudah datang kan. Kemudian mengenai keyakinan kelas, ini terakhir materi saya. Keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Sekarang pertanyaan yang timbul adalah, apakah perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau sekolah? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Apakah ada perbedaannya atau sama? Ada Ibu? Perbedaan antara peraturan kelas dan dengan keyakinan kelas. Sama? Peraturan kelas? Kalau untuk dia peraturan keyakinan sendiri tuh sendiri aja keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ada jawaban lain? Ya Pak Jo? Kalau untuk peraturan kelas atau peraturan sekolah itu belum tentu terlaksana, tapi kalau untuk keyakinan itu sudah pasti terlaksana. Oke, baik. Ada lagi masukan tambahan Ibu Titi? Keyakinan kelas mungkin dibuat oleh kelas itu Hmm. siswa, sementara kalau peraturan kelas bisa jadi peraturan dari sekolah. Oke. Semua jawaban Bapak Ibu betul. Jadi di sini saya meluruskan, beda antara peraturan dan keyakinan adalah letaknya ada pada sumbernya tadi. Kalau seandainya peraturan itu bersumber dari satu pihak,
Misalnya, Bapak akan membuat peraturan kelas di kelas kita, bahwasanya yang pertama, kalian tidak boleh memakai kutek umpamanya. Kalian tidak boleh memakai sepatu berwarna putih. Itu adalah aturan yang dibuat sepihak, yaitu dari wali kelasnya. Sementara yang namanya keyakinan, kita bersama-sama dengan anak untuk melakukan sebuah kesepakatan kelas agar nanti tentunya anak itu bisa menerima yang mana usulan berasal dari diri mereka. Begitu Bapak Ibu ya, paham kira-kira? Paham. Nah, jadi tidak dari satu pihak saja, tetapi saling kolaborasi antara guru dan murid. Ayo anak-anak, apa yang terbaik untuk kelas kita yang akan kita lakukan? Keyakinan kelas mana yang harus kita buat, yang mana ini tidak boleh kita langgar. Jadi sama-sama untuk membuatnya. Kemudian setelah membuat ini, ya, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, buatlah pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dengan kata-kata yang simpel, tidak terlalu panjang. Jadi dengan begitu bisa kita buat nanti kita tulis di karton atau apa, kemudian kita tempelkan di dinding kelas. Jadi ketika anak melanggar suatu keyakinan, bisa kita tengok, coba tunjuk, coba baca yang nomor 3 nak. Nah, dia sudah melanggar kesepakatan. Ya, jadi dia tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan ketika melanggar sebuah keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh untuk keyakinan kelas, yaitu berupa poster. Ya, di sini ada tulisannya, kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Nah, ini kan berasal dari anak. Kemudian saya ingatkan juga bagi Bapak Ibu wali kelas, ketika membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata-kata yang kalimat yang berkonotasi negatif. Contoh, tidak boleh, dilarang, jangan. Itu adalah kalimat berkonotasi negatif. Karena apa? Di dalam kalimat berkonotasi negatif, di situ ada tekanan, seakan-akan dia ditekan. Jangan, kata kita. Apalagi kita sampai ngomong dengan nada yang tinggi sambil raut wajah yang marah, itu pasti anak-anak pasti tertekan. Apalagi dengan mata yang membelalak, apa bahasanya? Nah, ya, itu nanti anak akan merasa tertekan. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ya, jadi rubahlah kalimat negatif yang dibuat oleh anak menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini tadi, kami bersaudara dan saling membantu. Jika teman yang memerlukan bantuan. Ini kan kalimatnya konotasinya positif. Ada lagi, kami menjaga dan meletakkan barang di tempatnya. Kalau sampah, letakkan di tempatnya. Kalau buku, letakkan di meja. Begitu. Kemudian kami menghormati guru tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Linda. Yang intinya saya sampaikan adalah murid tidak suka dengan bahasa kita yang kasar. Yakinlah itu. Kita aja selaku manusia yang sudah dewasa, kalau dikasari orang tentu tidak akan enak, apalagi murid. Mereka masih panjang tingkatannya, yang akan masih lama ingatannya. Ya. Baik, terima kasih. Nanti sesi tanya jawab akan terakhir kami berikan kepada Bapak Ibu, kalaupun ada. Ya. Kalau tidak nanti kita lewatkan saja, Mas. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatiannya, akan dilanjutkan oleh Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu,
saya akan melanjutkan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk materi berikutnya, perkenalkan sebelumnya untuk fasilitator saya yaitu Ibu Narkianis MPD. Selanjutnya pengajar praktik saya Ibu Desmila MPD dan saya sendiri Erlindawati CGP Angkatan 11. Nah, dari tadi kalau Pak Almasri mungkin tebak gambarnya agak sulit. Di sini saya permudah Bapak Ibu. Coba untuk kita perhatikan ke depan. Ini ada tebak gambar satu jalan ya dari Bu Liza ya. Karena ini gambarnya agak mudah ya Bu ya. Tidak sesulit dari Pak Almasri tadi. Nah, berikut ini ada gambar berikutnya. Tenaga listrik. Luar biasa Pak Jo ya, tenaga listrik. Maaf, Karena ini tidak sulit-sulit Pak, karena sudah lapar ya. Baik, konsep inti dari budaya positif itu ada bisa kita lihat dari di layar kita. Yang pertama perubahan paradigma belajar yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi Bapak Almasri. Berikut disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, dan berikut adalah keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh rekan kami tadi Bapak Almasri. Nah, di sini saya melanjutkan nanti tentang posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga distribusi. Nah, sebagai seorang guru kita harus menyadari bahwa kebutuhan dari setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, dari modul yang kami pelajari, modul 1.1 sampai 1.4, ternyata setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita harus paham dulu apa kebutuhan dari siswa itu. Tentu tidak ada yang sama ya. Nah, apa kelima kebutuhan dasar manusia itu bisa kita lihat di papan. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan dapat diterima. Kemudian penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ketika di kelas ada anak yang mengganggu temannya, yang mengambil makanan secara paksa, makanan dari temannya. Mungkin dia itu melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup. Bisa jadi di rumah dia tidak sarapan, bisa jadi orang tuanya tidak menyiapkan dia bekal ataupun botol ataupun segala macamnya. Kemudian ada lagi siswa itu yang ingin mendapatkan kasih sayang ataupun rasa diterima. Bisa kita lihat di dalam kelas itu tingkah laku siswa itu yang ingin dipedulikan. Ada siswa itu yang overacting ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa semua kita alami semua itu. Kemudian untuk penguasaan, ada yang merasa dirinya hebat, jadi dia itu seolah-olah temannya itu dianggap enteng. Itu adalah kebutuhan dasar dari siswa itu sendiri. Kemudian ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini ketika kita memberikan tugas, ternyata anak itu tidak semua tugas yang kita berikan itu suka. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti Pak, kita akan belajar pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berikut ada kebutuhan dasar siswa itu kesenangan. Nah, siswa itu ingin bermain. Di kelas kita lihat itu Bapak Ibu. Ketika kita menjelaskan dia itu sedang bermain, berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kemudian tertawa dengan temannya, itu bisa kita perhatikan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus kita lihat dari siswa kita sendiri. Lanjut di sini, mungkin untuk pertanyaan nanti kita panjang lebar ya Bapak Ibu. Kita lanjut 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini kita melakukan yang mana? Nah, khususnya bukan Bapak Ibu saja ya, khususnya saya sendiri sebelum saya mempelajari modul ini biasanya saya melakukan yang penghukum gitu.
Ketika siswa tidak membuat PR, ada hukuman yang kita berikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Benar Bu ya? Nah, coba saya mungkin minta pendapat dari teman-teman, posisi mana yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Mungkin dari Bu Elvi Smita dulu, Bu Elvi Smita. Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Posisi Ibu ketika Ibu mengajar? Sebagai pemantau. Oh, semuanya. Ada lagi? Semuanya. Menghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah ya, pemantau pernah, manajer bisa. Nah, kira-kira dari yang 5 ini yang mana yang harus kita terapkan Bapak Ibu? Teman. Bagaimana? Yang lain? Sama, teman ya. Nah, untuk itu mari kita lihat pemaparan yang lebih jelas ya. Kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, biasanya kita mengeluarkan kata-kata yang agak keras ya. Itu berupa verbal, kemudian bisa juga fisik Bu. Kita hukum, nah itu lari lapangan 10 kali gitu kan. Nah itu biasanya kriteria guru sebagai penghukum. Contoh kalimatnya bisa Ibu lihat yang ditebalkan di sini. Patuhi aturan saya, ya, atau awas, ada ancaman di sana. Kemudian kamu selalu saja salah, kan ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Pokoknya anakku lambat buat tugas. Jadi kita marah. Nah di sana sebagai penghukum itu nada kita agak tinggi ya Bapak Ibu. Nah apa yang dihasilkannya? Hasilnya murid ini biasa jadi menjadi pendendam Bapak Ibu, karena dia tidak terima. Nah bisa kita contohkan dengan anak kita sendiri Bapak Ibu. Ketika kita berkata kasar, anak kita itu akan menjadi mendongkol ya dalam bahasa kitanya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah di sini kita menyebutkan siswa kita di situ. Nah, bagaimana kalimatnya bisa kita lihat di sini. Ibu sangat kecewa dengan perbuatan kamu, atau mungkin bagaimana kalau saya laporkan nanti dengan orang tua kamu, katanya. Jadi anak itu merasa bersalah dengan perbuatan yang telah dia perbuat. Nah, apa hasilnya? Hasilnya anak tersebut akan menjadi minder. Nih, merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Kemudian dia tuh merasa menjadi orang yang gagal ya Bapak Ibu, karena telah membuat orang kecewa. Lanjut yang ketiga, di sini tadi pemahaman kita sebagai teman ya. Ternyata sebagai teman itu kurang tepat ya Bapak Ibu, karena sebagai teman di sini, ketika guru siswa melakukan kesalahan, kita pasti minta dengan ada lembut ya Bapak Ibu ya, karena kita sebagai teman. Ayolah bantu ibu, ya kan? Atau ayolah bantu demi bapak atau demi ibu. Kemudian ya sudah, kali ini nggak apa-apa, besok jangan ulangi lagi ya kan? Kita biasa melakukan hal-hal ini, ternyata ini adalah kurang tepat ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena hasilnya murid itu akan merasa senang dan akrab ya Bapak Ibu. Jadi dia merasa ketergantungan tentang apa yang kita sampaikan tadi. Jadi besoknya, wah besok saya datang terlambat lagi. Kan itu Bu Pia nggak marah, ya kan? Jadi murid itu merasa kita itu sebagai temannya, dia itu tidak ada lagi rasa takutnya. Kemudian karena dia sudah merasa akrab ya Bapak Ibu. Lanjut sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini kita mengawasi perilaku murid. Misalnya ketika murid melakukan kesalahan, ketika dia terlambat, kita pantau dulu. Kemarin kamu terlambat juga, hari ini kamu terlambat. Berarti kita memantau dia, hanya memantau. Nah, di sini ternyata sebagai pemantau juga kurang tepat. Karena hasilnya konsekuensi yang harus dijalankan harus telah melanggar aturan.
guru itu tidak boleh emosi berlebihan, katanya kan. Guru kemudian tidak membuat merasa bersalah, kemudian kamu tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Nah, sebagai pemantau ini ternyata juga tidak terlalu baik kita terapkan. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Manajer ini di mana kita memposisikan sebagai guru, seorang pendidik berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus bersama-sama dengan murid untuk melakukan atau mencari solusinya. Mungkin nanti kita jelaskan lagi di segitiga restitusi. Nah, hasil dari posisi kita sebagai manajer itu akan membuat anak itu tanggung jawab ya Bapak Ibu dengan apa yang telah dia perbuat. Nah, itu nanti untuk lebih jelasnya di bagian segitiga restitusi. Nah, mengapa disebut segitiga restitusi? Kita perhatikan di sini ya Bapak Ibu, ini ada gambar segitiga. Ketika kita menghadapi suatu masalah dengan siswa, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Tetapi tidak semua masalah yang bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog ya Bapak Ibu yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin ini biasa dilakukan oleh guru BK ya Bapak Ibu, tetapi kita di sini kita dituntut untuk bisa melakukan segitiga restitusi. Apa aja tahapnya? Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya Pak? Nah, untuk menstabilkan identitas itu, misalnya kita ambil contoh ketika siswa itu tidak membuat PR di rumah, ada PR tidak membuat tugas di rumah. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Bisa kita buat pertanyaan di sini, berbuat salah itu wajar, ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Mengapa demikian? Karena di dalam segitiga restitusi ini kita bukan mencari kesalahan dari peserta didik itu. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bukan menekankan kamu salah, tidak ya Bapak Ibu. Jadi kita gali dulu dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa kita lihat di papan ini, tergantung nanti kesalahan yang dibuat oleh siswa kita. Kemudian yang kedua, langkahnya setelah kita gali pertanyaan yang pertama tadi, menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah itu. Misalnya, mengapa dia terlambat datang ke sekolah? Kamu pasti punya alasan mengapa terlambat datang ke sekolah, ya kan? Nanti kita gali di sana Bapak Ibu, mengapa dia terlambat datang ke sekolah. Jangan kita langsung, kamu terlambat, langsung dikasih hukuman, itu salah. Kita gali dulu. Sebenarnya ini ada video ya Bapak, cuman tidak terekam pula di sini. Kita gali dulu, ternyata alasan dia terlambat itu karena dia itu membantu orang tuanya di rumah, kadang membantu orang tuanya memasak atau membuat kue untuk jualannya katanya. Jadi ada beberapa alasan anak untuk melakukan kesalahan itu. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, inilah pentingnya keyakinan yang telah dibuat tadi di sekolah, keyakinan yang dijelaskan oleh Pak Masri tadi. Kalau bisa Bapak Ibu itu ditempelkan nanti di dinding kita. Kalau untuk 7F, 7 apa itu saya suruh untuk dicetak ya Bu Maya ya Bu Maya. Sudah saya siapkan posternya, sudah kami sepakati juga di kelas kemarin secara bersama-sama. Tinggal dicetak nanti Bu Maya sebagai wali kelas ya teman yang lain bisa ditempel di dinding kita. Nah, apa keyakinan kelas kita? Di bagian ini kita menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa yang kamu langgar kira-kira? Kalau dia datang terlambat berarti tentang masalah tertib, tidak datang tepat waktu, ya kan? Kemudian
Seperti apa gambaran kelas sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah terlambat itu boleh atau tidak? Tidak, katanya kan? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kita datang terlambat terus, pasti akan merusak suasana. Nah, itu harus digali seperti yang sudah dijabarkan tadi oleh Bapak Al-Masri, bukan dari luar. Karena kalau dari luar itu tidak akan berjalan lama. Sementara kalau dari dalamnya, motivasi dari dalam itu tentunya akan dia sendiri yang memahami apa yang harus ataupun yang tidak dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi yang sebaiknya motivasi yang dari anak itu sendiri. Jadi maka kita galilah pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kesalahan dari dari peserta didik itu sendiri nanti. Nah, untuk penutup mungkin di dalam disiplin positif ini kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian ya Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Al-Masri tadi, nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai kontrol yang mana yang sebaiknya harus kita terapkan di sekolah kita. Mungkin untuk materi dari saya cukupkan sampai di sini. Kita masuk sesi tanya jawab ya Pak Al-Masri. Sesi tanya jawab untuk sesi pertama, boleh teman-teman bertanya tentang apa yang telah kami jelaskan, baik kepada Pak Al-Masri maupun kepada saya sendiri. Ada Bapak Ibu? Ya, Bu Maya. Berdasarkan paparan tentang materi tadi, yaitu tentang keyakinan kelas, pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas yang tadi? Nah, tadi kan Pak Al-Masri tidak ada menjelaskan bagaimana cara membuatnya Pak Al-Masri ya. Boleh saya jawab Pak Al-Masri ke Bapak? Nah, yang pertama Bu Maya, kita mempersilahkan warga sekolah, artinya di siswa di kelas itu untuk bercurah pendapat. Apa saja yang harus kita buat, kemudian tentang peraturan apa aja yang ingin kita sepakati di kelas tersebut. Kemudian kita catat Bu, kita catat semua masukan dari para murid itu. Biasanya kita butuh waktu berapa, kalau sekali pertemuan tidak cukup ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita catat, kita susun keyakinan kelas tadi. Kemudian bisa kita tempelkan memakai kertas stick note ini Bapak Ibu, ataupun kertas biasa tulis itu boleh. Tapi kalau saran boleh pakai stick ini karena ini tidak terlalu besar tulisannya. Nah, semua saran tadi biasanya Bapak Ibu yang telah saya praktekkan kemarin ini ada dari siswa. Berapa yang saya bawa? Coba dulu. Oh, dilarang. Coba. Oh, tinggal belas. Dilarang membawa makanan ke kelas katanya. Jadi yang dipakai siswa itu seperti yang disampaikan Pak Al-Masri tadi, kata yang berkonotasi negatif. Kata dilarang. Nah, untuk keyakinan kelas, kata dilarang itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita ganti menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita tinjau ulang lagi secara bersama-sama mana yang kira-kira yang baik atau mana yang cocok kita terapkan di kelas kita. Kemudian setelah tinjau ulang, kita buat tanda tangan Bu secara menyeluruh. Tanda tangan wali kelas, tanda tangan semua siswanya. Nah, tanda kita sudah sepakat di dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah itu boleh kita cetak, boleh kita tempelkan di dinding. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, untuk keyakinan kelas tidak perlu panjang lebar, tidak perlu banyak-banyak, karena kalau banyak nanti itu tidak hafal ya Bapak Ibu. Ini misalnya yang saya buat nih, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini. Pertama, disiplin. Nah, dalam disiplin itu apa? Disiplin itu datang tepat waktu, ketika masuk dan ketika jam istirahat. Jam istirahat itu masih banyak yang berkeliaran. Jadi Bapak Ibu nanti bisa Bu, itu kamu telah melanggar disiplin kelas kita.
Jadi boleh mungkin nanti izin dari Bapak Kepala juga untuk kami ataupun wali kelas, terutama kelas 7 untuk bisa menempel keyakinan kelas ini ya Pak. Kemudian ada tertib. Tertibnya bagaimana? Memakai seragam sekolah, kemudian apalagi menjaga ketertiban selama dalam belajar. Kalau ribut berarti dia melanggar tentang ketertiban. Kemudian kebersihan, ya Pak. Memperpendeknya, kira-kira apa tindak lanjut dari keyakinan kelas itu? Karena antara keyakinan kelas dengan peraturan itu agak berdampingan. Karena waktu saya pelatihan di Wiyata, seharusnya keyakinan kelas itu menjadi budaya. Contoh kalau di Adiwiyata itu tak perlu menyuruh siswa lagi. Kalau nampak sampah itu tak perlu menyapu segala macam. Mereka secara sadar melakukannya. Jadi di sekolah Adiwiyata di Pekanbaru itu yang terbatas seperti di daerah Paraya, SD. Anak itu kan nampak apa? Dia cari sapu sendiri. Nah, sekarang berkaitan dengan keyakinan kelas itu, maksud saya tindak lanjutnya apa? Umpamanya apa sebagusnya yang kita lakukan ketika mereka itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Padahal keyakinan kelas itu kan seharusnya dari diri dia, karena dari diri dia dan dia sendiri yang mengusulkan secara bersama. Sekarang tidak dikerjakan. Kalau dulu namanya mungkin fakta integritas sebelum belajar, sebelum memulai kelas itu kualitas dulu biasanya membuat fakta integritas yang disepakati dengan siswanya. Sekarang fakta integritas yang mereka sudah tanda tangani dan segala macam tidak dikerjakan ya Pak. Apa seharusnya tidak akan dilakukan baik oleh guru atau adik kelas atau apa? Karena kalau sanksi berbeda lagi dengan cerita dari awal tadi. Apa yang seharusnya? Baik Bapak, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Nah, apa yang harus kita lakukan sama kayak tadi malam Pak pemaparan kami tentang keyakinan kelas. Kebetulan tadi malam kami sudah berdiskusi juga dengan komunitas guru penggerak Provinsi Riau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam membuat keyakinan kelas, Bapak dan Ibu itu sudah sepakat dulu membuat kesepakatan, baik itu konsekuensinya. Umpamanya, kalau kamu tidak menjaga kebersihan, apa konsekuensinya? Boleh nanti Bapak Ibu di situ mengutip sampah katanya. Mengutip sampah Bu sebanyak 20 sampah katanya kan. Jadi konsekuensinya tergantung kesepakatan kita bersama kembali dengan siswa itu. Nah, bukan dalam bentuk hukuman ya, tapi konsekuensinya itu yang telah kita sepakati Bapak Ibu. Kalau tidak kita sepakati, itu nanti anak itu akan protes. Nah, itu mungkin untuk penerapannya Pak jika dilanggar. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita tempel di poster-poster, nanti bisa lagi kita bincangkan apa yang seharusnya yang kita buat dalam keyakinan kelas, karena tidak mungkin semua guru itu punya satu keyakinan. Sementara guru yang masuk ada 10 ya Bu Kelly ya. Nah, ada 10 pula keyakinan kelasnya. Anak itu udah blank nanti Bu. Jadi nanti kita sepakati di kelas F, pemain keyakinan kelasnya dari wali kelasnya saja. Tapi sudah dirembukkan secara menyeluruh dari warga sekolah. Jadi harapan kami bukan hanya sampai di sini ya Bapak Ibu, bisa kita terapkan nanti untuk di kelas. Guru-guru yang lain seperti guru mapel itu mengikuti kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk konsekuensinya nanti bisa kita sepakati lagi, bisa kita minta kesepakatannya dengan wali kelas. Mungkin itu dari saya. Jika ada Bapak Ibu ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan dari kami. Pemateri pertama dari Bapak Al-Masri tadi, yang kedua dari saya sendiri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekolah yang telah mendukung
kegiatan kami ini dalam berbagi praktik ya Pak ya. Di sini kami tidak ada yang hebat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita belajar bersama untuk kedepannya apa yang telah kami dapat selama 2 bulan ini. Mungkin dari saya dan Bapak Al-Masri, jika ada penyampaian kami yang salah, tidak sesuai ataupun yang mengganjal dari Bapak dan Ibu, semuanya kami mohon dimaafkan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Linda dan Pak Masri yang telah memberikan pemaparan. Saya rasa ini sangat menarik untuk kita laksanakan di sekolah kita. Dari pemaparan tadi, saya yakin termasuk diri kita pribadi, kita melakukan banyak kesalahan, banyak melakukan